takut nanti malah buang-buang duit nanti suplemennya. Ini kenapa orang-orang bilang, oh suplemen percuma segala macam. Ya karena hal-hal yang bisa menghambat penyerapannya masih dikonsumsi, ya udah kelar dong ya. Masuk akal kan ya teman-teman? Dibikinin sandwich sama suami saya. Sandwich ini sourdough ya, sourdough sama ada kimchinya tuh ya. Itu saya liatin dulu, nggak saya langsung makan nih. Saya liatin dulu. Dan mata saya, hidung saya, kuping saya, semuanya tuh bersinergi. Oke, dari pertanyaan ketiga dari Ibu Mandevilla_Astra. Kalau HB cepet drop dari 9 ke 5 dalam 3 bulan, akarnya apa ya? Mengaktifkan sistem liver kita. Oke, semoga membantu. Ibu Shanti.cbs, Bu, kalau mau melakukan detox ginjal atau detox yang lain-lain, kira-kira berapa bulan sekali ya? Kalau Ibu bisa menjalani kembali lagi bersama saya, Debbie Jamuri, your favorite naturopathic practitioner. Apa kabar teman sehat Debbie? Sekarang kita kembali di segmen Weekend Q&A. Saya sudah ada 10 pertanyaan yang dikompilasi oleh tim Creative Root of Life. Apa aja nih pertanyaannya? Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk belajar lebih sehat ala naturopati. Oke, dari Ibu Winaninawa.tab. Bu, waktu itu saya disarankan untuk minum berberin, tapi saya lupa bertanya dosis dan berapa banyakkah. Nah, berberin itu 500 mg per kapsulnya dan bisa diminum 1-3 kali sehari setiap sebelum makan, tergantung seberapa parah kondisinya ya. Nah, kalau mereknya aku bisa nyaranin ada Enzymedica berberin, terus aja ada Nutrikologi teman-teman. Ini bagus sekali untuk membunuh dysbiosis, membersihkan dysbiosis, atau jamur yang kronis, yang bandel, yang gak mau kabur-kabur. Gitu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan kedua. Semoga menjawab ya Ibu Winanina Watam. Ibu kalbu sehat atau Bapak kalbu sehat. Suami buang air besar setiap hari, tiap beberapa menit di pagi hari. Sampai 3 kali bolak-balik toilet. Wajar nggak sih? Enggak dong, nggak wajar. Ini kenapa ya? Bisa jadi ini ada IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Lebih baik dicek Bu, bisa dicek food sensitivity-nya ke Leader Indonesia atau juga bisa di eliminasi diet ya, dilihat makanan apa yang membuat ini nih, gejala ini nih. Kalau saya misalnya di saya ya itu gluten, itu sama produk susu yang tidak organik, sama juga almond. Kalau di aku itu tuh 3 hal itu yang membuat aku biasanya sensitif. Cabai udah nggak lagi loh, kalau kita udah perbaikin pencernaannya, cabai masih bisa, tapi juga nggak, jangan terlalu, dan jangan yang kaleng-kaleng, yang produk-produk olahan ya teman-teman ya. Oke, dari pertanyaan ketiga dari Ibu Mandevilla_Astra. Kalau HB cepet drop dari 9 ke 5 dalam 3 bulan, akarnya apa ya Bu? Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini kacau banget nih, dari 99 aja udah kurang sebenarnya. Aku bisa menyarankan gini, Ibu cek iron atau zat besi sama ferritinnya. Kenapa? Bisa jadi itu akarnya ya. Dan bagaimana nih pola makannya? Apakah masih memakan nasi yang tidak direndam? Karena itu dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi teman-teman kalau bisa itu dirubah ya teman-teman ya. Karena it's very essential loh teman-teman, kalau kita itu masih makan nasi yang tidak direndam bisa menghalangi penyerapan kalsium, zinc, dan juga
zat besi dalam tubuh kita. Dan banyak sekali perempuan yang kekurangan nih zat besinya. Jadi terpaut ada banyak makan daging apa segala macam tapi nggak keserap kan sayang. Dan juga biasakan jangan mengkonsumsi teh yang coklat atau kopi. Kalau mau nih tehnya kayak teh aku ya, teh herbal. Ini aku teh jahe. Teh jahe. Jadi apalagi kalau berbarengan dengan makanan utama, jangan minum teh tawar, teh manis. Ini kebiasaan yang no harus dirubah ya teman-teman. Banyakin sayuran karena kayak sayuran bayam itu banyak mengandung zat besi juga ya. Terutama kecipir, jangan sampai kecipir, jangan sampai lepas itu kecipir, jangan sampai hilang dari peradaban Indonesia ya teman-teman ya. Terus juga tingkatkan nuts, biji-bijian, kacang-kacangan itu dua hal tadi tuh. Dan kalau memang mesti dikejar sekarang bisa pakai suplemen zat besi. Aku saranin sih Biocare Nutrisorb atau Garden of Life ya, Tone Research. Oke, mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Semoga membantu ya Ibu Mandevila. Kita harus jangan cuma dikasih suplemen tapi juga harus dihindari semua pencetus yang menghambat penyerapannya. Takut nanti malah buang-buang duit nanti suplemennya. Ini kenapa orang-orang bilang, oh suplemen percuma segala macam. Ya karena hal-hal yang bisa menghambat penyerapannya masih dikonsumsi. Ya udah kelar dong ya. Masuk akal kan ya teman-teman? Selanjutnya adalah dari We Love Peppermint. I love the name. Ibu Debbie izin ikut bertanya, cek penyerapan tubuh bisa dilakukan secara klinis atau lab? Sebenarnya bisa Bu, tapi di Indonesia itu ceknya mungkin kurang lengkap ya, dan mungkin ini agak mahal sekali. Cara yang paling murah dan mudah sebenarnya Ibu bisa cek secara berkala. Jadi cek dulu 3 bulan sebelumnya, terus Ibu lakukan perubahan protokol naturopati dan nanti dicek ulang lagi. Menaik nggak? Naik, kalau misalnya naik berarti penyerapannya optimal gitu ya Bu ya. Nah ini mau nyerapin apa nih? Karena kan tadi kan soal kayak iron, Hb rendah aja tuh saya hubungkan dengan zat besi dan ferritinnya. Nah itu bisa terhambat kalau kita masih makan whole grains, beras-berasan, biji-bijian, kacang-kacangan yang nggak direndam dulu karena ada phytic acidnya atau asam fitatnya ya. Dan tanin di kopi dan di teh juga bisa menghalangi penyerapan semua nutrisi mineral yang penting tersebut. Jadi bukan cuma sekedar dicek tapi juga harus dilakukan tindakan-tindakan yang signifikan yang dapat meningkatkan penyerapan tersebut ya Bu ya. Oke, berikutnya adalah dari Ibu Farah Ranti. Bagaimana membersihkan tubuh dari efek radioterapi, CT scan, dan MRI? Detoksifikasi yang lancar. Jadi detoksifikasi itu ada fase 1, fase 2, fase 3 teman-teman. Dan membutuhkan nutrisi, vitamin dan mineral yang luar biasa tinggi loh teman-teman. Makanya nggak semua orang puasa terus bisa mendapatkan hasil yang optimal. Udah puasa malah tambah sakit biasanya. Kenapa? Atau detox malah tambah sakit. Kenapa? Ya karena nutrisi yang dibutuhkan untuk fase 1, fase 2, dan fase 3-nya tidak optimal teman-teman. Jadi rajin-rajinlah kita untuk detox. Masukkanlah nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar fase 2-nya. Kebanyakan orang tuh aktif fase 1. Karena fase 1 itu akan aktif anyway kalau kita mengkonsumsi racun-racunan. Dan kita setiap hari pasti mengkonsumsi racun-racunan teman-teman. Pasti ada. Entah itu dari polusi, dari lingkungan, entah itu dari makanan kita. Nah itu kita wajib sekali untuk rajin-rajin mendetoksifikasinya teman-teman ya. Ada detox pencernaan, detox ginjal, detox liver, dan detox harian yang dibantu oleh sayuran cruciferous vegetables, air putih yang cukup, olahraga, skin brushing, Epsom salt bath. Banyak sekali sih sebenarnya. Apalagi kalau sudah ada radioterapi, CT scan, dan MRI. Radioterapi sendiri kalau bisa hindarin karena itu cukup besar ya efeknya ke dalam tubuh kita. Waktu itu suami saya berhasil menghindari radioterapi karena ada diagnosa kanker. Dia tadinya disarankan untuk radioterapi, dia hindarin dengan menjalankan vegan detox strict ya. Vegan detoxnya air putih yang banyak, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran yang bervariasi. Itu semua sampai sekarang 12 tahun kemudian. Nah, batasin aja CT scan sama MRI. Kalau misalnya ada diagnosa yang serius ya nggak apa-apa, nanti kita tinggal kurangin efeknya. Tapi kalau udah harus menjalani radioterapi, CT scan, dan MRI, definitely
hidup harus sehat, sayuran harus tinggi, makanan harus organik. Oke teman-teman, semoga membantu ya Ibu Farhanti ya. Dan juga bantu fungsi liver sama fungsi ginjalnya. Fungsi ginjal bisa menambahkan parsley mungkin, asparagus. Kalau fungsi liver sesuatu yang pahit seperti Prayaguna teman-teman. Prayaguna itu ada parenya ya, jadi sehat sekali. Dan juga milk thistle misalnya, itu bisa membantu, suplemen yang bisa membantu fungsi liver ya. Oke, berikutnya adalah dari Ibu Nita Dilan. Kalau lagi konsumsi obat-obatan dari dokter UDCA dan HP Pro, boleh nggak konsumsi Prayaguna? Boleh banget. Prayaguna itu adalah adaptogen dan juga ada kandungan bittersnya atau parenya yang dapat mengaktifkan sistem liver kita. Oke, semoga membantu. Ibu Shanti.cbs, Bu, kalau mau melakukan detox ginjal atau detox yang lain-lain, kira-kira berapa bulan sekali ya? Kalau Ibu bisa menjalankan 3 bulan sekali, keren banget. Tapi 2 kali setahun juga oke, atau sekali setahun. Tergantung level toksin kita berapa banyak. Tapi berapapun Ibu kalau Ibu lakukan minimal sekali setahun pasti bermanfaat sekali. Selanjutnya dari Aci, Ibu Acinya Ci. Budep, kalau timbul bintil-bintil di wajah, kenapa ya? Katanya kelebihan lemak, itu harus gimana? Batasin dong lemaknya. Ini pasti lemak gak sehat. Kalau lemak sehat nggak menjadi bintil-bintil gitu. Lemak tidak sehatnya gorengan. Terus juga ya kelebihan lemak yang mungkin tidak sehat ya, seperti produk protein hewani yang bukan organik gitu, produk-produk yang mungkin produk-produk make up juga seperti itu ya Bu ya, dihindarin dan di detox tubuhnya ya, pencernaannya di detox kalau bisa. Jadi ini juga kemampuan metabolisme tuh kalau mengeluarkan ya livernya, ginjalnya untuk mengeluarkan kelebihan lemaknya tidak optimal tuh. Oke, selanjutnya dari Ibu Encif 06, terapi untuk Sjogren's syndrome bagaimana Bu? Sjogren's syndrome, nah teman-teman, Sjogren's syndrome ini sebenarnya cukup banyak yang menderita ya teman-teman, terutama di tengah-tengah pandemi ini sepertinya meningkat angkanya. Nah, gejalanya biasanya mata kering, terus mulut kering, semuanya kering-kering sampai vagina pun kering. Ya, itu ciri-ciri Sjogren's syndrome. Nah, mataharinya berubah. Tadi soalnya mataharinya mencorong banget, sekarang agak berkurang ya. Terus aku baru potong rambut by the way, gak nyambung. Oke. Nah, ini ternyata sebenarnya di Amerika. Kalau penelitiannya di Amerika ya, di Indonesia belum ada nih penelitiannya. Mudah-mudahan soon kita ada penelitiannya. Di Amerika itu ada 7 juta orang sebenarnya menderita Sjogren's syndrome, tetapi hanya 4 juta yang didiagnosa. Wow. Jadi gimana caranya sih untuk memanage ini semua? Mengurangi inflamasi, mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Jadi kayak makanan-makanan seperti ultra olahan, snack-snack, kemasan, mie instan, gula-gulaan, kue-kuean yang diproduksi di pabrik itu semua hindarin. Makanan yang tidak organik, jadi lebih banyak kayak bawang putih, minyak zaitun, ikan-ikan berminyak, daging-daging organik. Nggak perlu banyak-banyak teman-teman, kalau dibilang mahal jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja tapi sayurannya yang banyak. Itu karena sayuran kan tinggi antiinflamasinya, kunyit, jahe, sayuran beragam berwarna-warni. Pokoknya intinya menurunkan inflamasi dalam tubuh kita. Sering-sering teman-teman itu kayak Epsom salt bath. Pastikan vitamin C-nya optimal. Udah pernah tahu belum cara mengukur vitamin C bagaimana? Jangan heboh terus sama ketakutan sama vitamin C. Vitamin C itu sangat penting untuk menurunkan stress level, menurunkan inflamasi ya teman-teman. Menjaga kesehatan mulut kita, coconut oil pulling, jadi biar mulutnya tuh nggak kering ya, karena mulut ini kan pangkal dari kesehatan pencernaan kita. Jadi biasakan mindful eating. Kalau mau makan itu dilihat dulu makanannya nih, kayak saya nih ya, dibikinin sandwich sama suami saya. Sandwich ini sourdough ya, sourdough sama ada kimchinya tuh ya. Itu saya liatin dulu, nggak saya langsung makan nih, saya liatin dulu. Dan mata saya, hidung saya, kuping saya, semuanya tuh bersinergi
untuk menghasilkan air liur di sini baru saya makan, karena itulah cara makan yang terbaik ya teman-teman, dan dihayati, dinikmati gitu. Nah, kalau bisa itu dijaga oil pulling, kumur-kumurnya pakai air garam saja, nggak usah pakai yang macem-macem. Bisa sikat giginya pakai kunyit bubuk atau activated charcoal bubuk ya. Cari pasta gigi yang sehat, jangan yang tidak sehat. Terus juga bisa minum fish oil, bisa membantu banget tuh fish oilnya. Terus juga apalagi ya, pokoknya gini teman-teman, air putihnya harus optimal. Mungkin 2 liter udah nggak cukup lagi, harus 2,5 liter ya. Kenapa? Karena ini kalau kering semua kan kita mencoba untuk memoisterkan, melembabkan dari dalam. Jangan pakai lip balm apa nanti. Kalau cari yang organik teman-teman ya, cari yang organik. Kalau bisa itu semua, karena ini kemungkinan, dan hindari, kalau bisa sih lakukan 3 protokol ala naturopati tentunya. Ada di mana? Ada di webinar ya teman-teman ya. Kalau dijelaskan di sini nanti panjang kali lebar. Bapak kita harus membahas, bikin video khusus untuk leaky gut. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, kalau bokong kiri terasa nyeri ketika bangun dan melakukan aktivitas lainnya, apakah tanda kekurangan vitamin D? Yes, salah satunya Bu. Tapi juga ada kemungkinan ada penyumbatan, ada yang kejepit atau apa ya. Kayak kemarin tuh saya setahun ini sebenarnya, saya jujur aja ya teman-teman, saya mengalami namanya sakit pinggang sakit punggung ya, setahun selalu. Saya coba tentunya olahraga membantu, hidup sehat saya, pokoknya kalau makan saya segala macam itu teratur. Itu ya pagi bangun, habis itu ntar dia pagi bangun sakit, tapi setelah beraktivitas itu hilang segala macam. Tapi kalau duduk kelamaan teman-teman, ini muncul lagi. Nah ibu ini sama nggak? Kelamaan. Jadi ini dampak pandemi yang tidak baik di saya adalah kebanyakan duduk. Saya kan dulu orangnya nggak bisa diem ya, jalan-jalan berdiri muter-muter segala macam, traveling, naik pesawat, ngejar kereta, ngejar apa gitu ya. Selalu aktif, goyang terus, bergerak terus. Tiba-tiba harus duduk berjam-jam. Kalau ngasih webinar saya kan sampai 7 jam sampai 8 jam ya. Dan itu ternyata bikin impact di tulang-tulang saya, tulang belakang saya, otot-otot saya gitu ya. Yang itu membuat masalah. Jadi saya akhirnya bertemu dengan seorang chiropractor. Nah kali ini saya menemukan chiropractor yang bukan yang krok-krok gitu loh teman-teman. Jadi kayak dia tuh cuman memberikan nafas gitu ya, ngasih tempat supaya otot itu bisa bernafas, dan dibarengin dengan gerakan-gerakan yang bisa mengalirkan darahnya lagi gitu ya. Itu luar biasa. Dan kemarin juga sempat di sini saya juga sempat sakit, ternyata posisi tidur saya udah ganti tempat tidur juga, ganti mattress ya. Kasur itu tuh luar biasa teman-teman, apalagi kalau sudah 40-an, kasur itu tuh luar biasa. Kayak dulu waktu zaman-zaman muda mau taruh di lantai juga, nggak juga di lantai sih ya, cuman mau tidur kasurnya gimana juga kayaknya baik-baik aja. Kalau sekarang tuh good mattress is a good investment, worth it. Spend your money untuk buy good mattress, apalagi yang kalau orthopedic yang bagus ya. Nah teman-teman pastikan juga, nah itu saya kemarin tuh biasa tidur sebelah kiri karena kebiasaan sejak punya anak. Saya itu ya gitu deh, punya anak kasurnya segede Super King ya, tapi kita cuman seonggokan gitu di pojokan. Jadi terbiasa tidur meringkuk gitu loh, menyamping. Sekarang setelah beberapa hari, dan ini sempat agak aneh juga, kayak ada pulsing gitu, kayak set kalau ada yang mengalami hal yang sama, itu tanda-tanda teman-teman langsung harus ke chiropractor, harus dibenerin. Jadi dia kayak saya merasakan detak nadi saya gitu ya. Saya langsung ke chiropractor, dan ini sempat nggak bisa begini nih, nggak bisa, jadi ketahan gitu loh, cuma segini doang saya angkat tangannya. Nah ini lama-lama bisa jadi frozen shoulders, which is nggak bagus gitu ya. Dan kita semakin berumur, kita harus sering-sering begini. Nah ini kaki bokong ibu juga kalau bisa, satu vitamin D, kedua fish oilnya, vitamin C nya juga harus optimal. Magnesium juga Bu, coba diperhatikan asupan makanan sumber magnesium ibu, dan ibu gerakan kaki ibu, olahraga. Jadi saran dari chiropractor saya kalau bisa nggak bisa sih ya, dia bilang setiap 20-30 menit berdiri dan gerak sedikit, tapi cuma 1 menit sampai 2 menit. Agak ya dia usahakan nggak mungkin juga sih dalam reality, nggak bisa ya. Saya mentok setiap sejam atau 2 jam kalau saya udah ngerjain modul ngerjain report gitu kan ya. Kadang-kadang kalau ngerjain report kan harus konsentrasi, nyari browsing
research terakhir apa segala macam. Jadi kadang-kadang udah pas saya ingat udah selesai, saya jalan dulu, muter-muter ngapain gitu ya. Terus juga latihan qigong, latihan stretching. Kemarin saya begini-begini dan itu bener-bener ngaruh ya teman-teman, langsung nih berasa. Dan saya posisi tidur saya rubah sekarang, tidur saya telentang atau saya ke kanan. Jadi saya balikin yang selama ini setelah 10 tahun tidur dengan anak saya yang ngiri terus, saya ngiri, maksudnya ke kiri terus. Jadi kayaknya mungkin ada yang kepencet gitu. Jadi kalau kata para pakarnya ini udah lama sebenarnya. Cuman waktu itu pencetusnya adalah waktu saya olahraga, saya push up gitu. Cukup berapa lama, nah itu bisa mencetus itu. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir. Semoga Q&A weekend hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you next week. Dan jangan lupa untuk di komen, di subscribe. Dan kita ada hadiah loh teman-teman, 1 paket personal set dari Salad Master Panci Sultan itu. Jadi jangan lupa untuk di share. Dan kalau ada recook-recooknya atau testimoninya disebarkan. Salam sehat selalu teman-teman. Jangan lupa dinyalakan lonceng merahnya supaya setiap kali saya posting video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Salam sehat selalu.